kenegaraan tentang demokrasi. Kita ketahui bahwa demokrasi telah muncul sejak zaman Yunani kuno. Untuk mengetahui proses demokrasi sampai dengan sekarang, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani kuno mengenai hubungan negara dan hukum yang dipraktekkan antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 Masehi. Pada masa itu dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi bersifat langsung atau direct demokrasi, yaitu hak rakyat dalam membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi langsung tersebut dapat dilaksanakan secara efektif pada masa itu karena negara Yunani kuno atau sering disebut dengan negara kota melaksanakan demokrasi dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota yang dikelilingi daerah-daerah pedalaman dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Juga ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sedangkan masyarakat berstatus budak, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak yang kesemuanya itu tidak bisa menikmati hak demokrasi. Demokrasi Yunani kuno berakhir ketika Eropa memasuki abad pertengahan antara tahun 600 sampai 1400 Masehi. Pada masa ini, masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan sosial keagamaan yang dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, dan kehidupan politik ditandai perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Masyarakat abad pertengahan terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin agama. Selama abad pertengahan, perbedaan pendapat antara kalangan gereja dengan ilmuwan juga sering menimbulkan pertentangan yang tak terselesaikan, sehingga rakyat tenggelam dalam apa yang disebut dengan masa kegelapan. Kendati begitu, ada sesuatu yang penting berkenaan dengan demokrasi pada abad pertengahan, yaitu lahirnya dokumen Magna Carta atau piagam besar di Inggris. Magna Carta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dengan Raja John, berisi pengakuan dan jaminan dari raja mengenai beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Dalam piagam ini terdapat dua hal yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan rakyat. Momentum lain yang menandai kemunculan kembali demokrasi adalah gerakan pencerahan atau Renaissance. Renaissance adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan 16. Masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Dasar ide dari gerakan Renaissance adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia
tanpa membolehkan orang lain menguasai atau membatasi dengan ikatan-ikatan. Gerakan pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak ilmuwan Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sudah berada dalam puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu tidak saja mengembangkan pengetahuan versi kuno dan warisan Yunani, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Pemulihan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh terhadap bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi yang dahulu telah tenggelam dalam abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16 yang pada awalnya merupakan gerakan kritis terhadap doktrin gereja, kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther yang memiliki keyakinan bahwa gereja telah keliru dalam beberapa kebenaran sentral dari kekristenan yang diajarkan dalam kitab suci. Salah satunya adalah doktrin tentang kebenaran oleh iman semata. Menurut Luther, keselamatan sepenuhnya merupakan anugerah dari Allah melalui Kristus yang diterima oleh iman. Intinya, seruan Martin Luther kepada gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab dan menyingkirkan kepentingan kekuasaan pemerintahan yang saat itu terpusat pada kekuasaan yang dipegang oleh satu kekuasaan monarki yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama dan penguasa feodal yang absolut. Ajaran Luther disambut di mana-mana dan menyulut pemberontakan. Sengketa gereja berjalan lama dan menyulut perang besar selama 30 tahun. Dimulai di pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 dan berakhir di Westphalia tahun 1648 setelah terjadi perjanjian damai. Masih menurut Martin Luther, gereja dalam melayani umatnya yang benar adalah berdasarkan pada ajaran Alkitab. Sedangkan kekuasaan pemerintahan negara bertumpu pada teori rasionalistis sebagai kontrak sosial, yang salah satu asasnya berpandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam atau natural law, yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan maupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam pada akhirnya mempengaruhi kehidupan politik di Eropa. Kehidupan politik masyarakat Eropa tidak lagi berdasarkan kepatuhan absolut dari rakyat terhadap raja, tetapi didasarkan pada perjanjian atau sosial kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Raja diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana yang memungkinkan rakyat menikmati hak alamnya dengan aman, sedangkan rakyat akan mentaati perintah raja. Dari dua kejadian tersebut di atas, yaitu Renaissance dan Reformasi, telah membuka cakrawala pemikiran masyarakat Eropa menuju abad pemikiran dan rasionalisme yang mendorong mereka untuk memerdekakan pikiran dari batas-batas yang ditentukan gereja untuk mendasarkan pada pemikiran atau akal semata. Pada gilirannya, kebebasan berpikir ini menelurkan lahirnya pemikiran tentang kebebasan politik. Dari sini timbullah gagasan tentang hak-hak politik rakyat
rakyat yang tidak boleh diselewengkan oleh raja, serta timbul kecaman-kecaman terhadap raja yang pada waktu memerintah dengan kekuasaan yang tak terbatas dalam bentuk monarki absolut. Gagasan politik dan kecaman terhadap absolutisme monarki itu telah pula didukung oleh golongan menengah yang waktu itu mulai berpengaruh karena kedudukan ekonomi dan mutu pendidikan golongan ini relatif baik. Dari uraian di atas, tampak bahwa teori hukum alam merupakan usaha untuk mendobrak pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat dalam suatu asas yang disebut demokrasi. Pemikiran dua filsuf besar Eropa, yaitu John Locke dan Montesquieu, telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap gagasan pemerintahan demokrasi. Menurut John Locke, hak-hak politik rakyat mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki. Sedangkan menurut Montesquieu, sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak politik tersebut melalui trias politika. Trias politika adalah suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi 3 bentuk kekuasaan yang masing-masing dari ketiga unsur ini dipegang oleh organ tersendiri secara merdeka. Gagasan tentang hak-hak politik rakyat dari kedua filsuf Eropa itu pada akhirnya berpengaruh pada kelahiran kembali konsep pemerintahan rakyat atau disebut dengan demokrasi yang bersandar pada trias politika yang senantiasa dikaitkan dengan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional sendiri memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya kekuasaan pemerintah, dan yang kedua, tidak dibenarkannya tindakan sewenang-wenang pemerintah pada masyarakat. Kedua hal tersebut termaktub secara gamblang dalam konstitusi yang membagi kekuasaan pemerintahan melalui 3 lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.